salam siar. Kami dari mahasiswa komunikasi UMM kali ini akan membahas seputar etika pada spesifiknya di profesi penyiaran. Televisi merupakan media yang paling banyak dikonsumsi saat ini oleh masyarakat selain radio dan media penyiaran lainnya. Salah satu alasan televisi menjadi konsumsi publik itu program yang disajikan sangat beragam. Salah satunya adalah hiburan, di mana orang-orang yang sudah banyak menghabiskan waktu di luar rumah, ketika tiba di rumah, mereka akan menonton televisi dan akan memilih program hiburan. Hal itu dipilih sebagai salah satu melepas kelelahan dari aktivitasnya. Nah, itu adanya aturan dan etika dalam pelaksanaan penyiarannya. Nah, membahas tentang penyiaran, apa sih sebenarnya penyiaran itu? Penyiaran itu kegiatan memancar luasan siaran lewat sarana pemancar dan media lainnya supaya diterima secara bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Selain itu juga ada 4 lembaga antara lain 1. Lembaga penyiaran publik atau LPP seperti RRI, TVRI dan lain sebagainya. Yang kedua, lembaga penyiaran swasta atau LPS seperti Net TV, RCTI, Trans TV, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, ada lembaga penyiaran berlangganan atau LPB seperti Pers Media, MNC, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada lembaga penyiaran komunitas atau LPK seperti Batu TV, Raja Wali TV, dan lain sebagainya. Emang fungsi penyiaran itu ada? Penyiaran berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, kebudayaan, hiburan, kontrol sosial, perekat sosial, ekonomi, wahana pencerahan, dan pemberdayaan masyarakat. Nah, di penyiaran sendiri itu ada etikanya, yang mana segala tindakannya itu harus dilakukan oleh manusia sesuai dengan moral pada umumnya. Etika penyiaran bisa diartikan sebagai ilmu mengenal norma tentang baik dan buruk dalam kegiatan pemancar luasan, siaran melalui media radio ataupun televisi, atau media lainnya. Berbicara tentang etika penyiaran, pernah ada teguran tertulis dari lembaga KPI ke program acara Silet, iNews TV, untuk lebih tepatnya seperti ini. Komisi Penyiaran Indonesia Pusat memutuskan untuk menjatuhkan sanksi teguran tertulis untuk program siaran Silet di iNews. Itu pada hari Jumat pada tanggal 24 Januari tahun 2020. Program siaran ini ternyata melakukan pelanggaran terhadap pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran atau biasa disebut P3SPS KPI pada tahun 2012. Terpantau pada 3 Januari tahun 2020 dari pukul 9.33, yakni muatan seorang yang bernama Panglima Langit meramal kehidupan Ashanti melalui mata batin. Semestinya tayangan dengan klasifikasi R tidak boleh menampilkan muatan yang mendorong remaja percaya pada kekuatan paranormal, klinik, praktek spiritual magis, supranatural, dan mistik. KPI pernah mengeluarkan surat edaran tentang program siaran infotainment di lembaga. Penyiaran televisi nomor 591-31.2/31.12/2019 tertanggal 17 Desember 2019 di dalam poin 6 huruf A di surat edaran itu ditegaskan bahwa siaran infotainment tidak boleh menayangkan muatan mistik, horor, dan supranatural di bawah pukul 22.00 waktu setempat sebagaimana diatur dalam pasal 30, pasal 31, dan pasal 32 SPS. Nah, selain itu, penayangan video itu melanggar aturan bahwa program siaran wajib memperhatikan dan melindungi kepentingan anak-anak
dan remaja. Aturan ini terdapat dalam SPS KPI. Pasal 14 ayat 1, yakni lembaga penyiaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada anak dengan menyiarkan program siaran pada waktu yang tepat, sesuai dengan penggolongan program siaran. Nah, sekian pembahasan dari kami. Tetap beretika, tetap bersuara.